Oke, selamat datang kembali di channel Probidake edisi Capsicus. Kali ini kita akan bercerita, bersharing bersama di kelas inspirasi bersama dengan guru legend kita. Jangan lupa setelah yang satu ini. Baik, teman-teman semuanya, beberapa minggu ini kalian meminta saya untuk menghadirkan guru tercinta kita, tentu Bapak T. Sitinjak. Nah, dengan kerendahan hati saya bertemu dengan beliau dan beliau semangat sekali untuk berjumpa dan berbagi kisah kasih di sekolah, ya tentu di masa-masa lalu dan sampai saat ini. Yang perlu kita syukuri adalah bahwa beliau sampai saat ini masih sehat walafiat. Oke, baik, selamat datang di acara saya, talk show khusus untuk guru-guru legend kita. Selamat datang, brother. Oke, apa kabar, sehat Amang ya? Sehat, Abang, sehat. Baik, Abang, saya tahu hanya Pak Tinjak itu. Sebenarnya boleh kita tahu sedikit, Pak, Bapak ini asal dari mana sih, Pak Tinjak ini? Kampung dari mana, Bapak? Kampungnya asalnya dari Kabupaten Asahan dulu, tapi sekarang sudah menjadi Kabupaten Batubara. Oh, Batubara. Kampung ya. saya adalah di Cinta Damai, Kecamatan Air Putih, ibu kotanya Indrapura. Dulu dikenal orang, sekarang pun mungkin dikenal orang istilah Inalum. Inalum, oh iya ya, Inalum, iya iya dekat di situ lah, kira-kira 8 km dari sana. Itulah kampung saya. Menarik sekali itu, Bapak Tinjak. Bapak Tinjak waktu datang dulu ke Pandan ini, memang tugasnya untuk sudah jadi guru atau masih lajang ya begitu ya? Masih lajang. Dulu aku guru di Kota Media Tebing Tinggi. Oh. Dari Kota Media Tebing Tinggi, saya pergi ke Sibolga. Saya dulu berpikir mau lain dari yang lain. Mulai dari yang lain, bukan mau menjadi guru, tetapi menjadi orang yang bekerja di luar negeri. Wah. Maka saya menjadi pelaut. Oh, pernah ya? Pelaut. Hampir 1 tahun. Tahun 88. 88. Tahun 90 bukan. Tahun 89 pertengahan ku sampaikanlah lamaran ke SMA Franciscus. Waktu itu masih di SMP itu masih 3 lokal. Oh iya betul ya, betul 3 lokal sekali. pada waktu itu. Iya. 1 lokal untuk siswa, 1 lokal lagi kosong, 1 lokal untuk kantor guru. Itulah dulu SMA Franciscus. Iya. Jadi saya datang kemari bukan mau jadi guru kian, tetapi terpanggil sebagai seorang Katolik. Terpanggil saya menjadi guru Katolik. Berketepatan sekolah yang mau saya tuju itu adalah sekolah yang masih berdiri tahun 89. Jadi kami guru waktu itu 3 orang. 3 orang. Nah, kira-kira itu Pak Halawa, Pak Beatus, saya kepala sekolah, bapaknya si Guru Manulang ini, Ibu Manulang ya, si Ibu Demet ya. Oh berarti orang tuanya. Yang pertama dulu datang di sini untuk membuka sekolah itu, katakanlah guru-guru pionir ya, Bapak Halawa, Bapak Sitinjak dan Bapak Manulang ya, almarhum ya. Iya. Cuma ada perbedaan sedikit. Perbedaannya, saya orang melamar sebagai guru honorer. Iya. Dan saya diangkat guru pertama. Karena kami semua dipanggil. Pak Halawa pun dipanggil di dalam di kantor yayasan. Saya pun dipanggil, Pak Buatu pun dipanggil. Saya duluan keluar. Saya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah diterima menjadi guru. Walaupun menjadi guru honorer. Rupanya orang itu 2 diangkat menjadi guru tetap. Guru tetap. Wah, jadi cepat Bapak keluar sebagai guru pertama. Jadilah aku diangkat menjadi guru pertama. Jadi aku bilang sama mereka, sama orang itu 2, saya yang di guru di sini guru yang paling pertama, walaupun hanya 10 menit. 10 menit. Iya, karena itu waktu itu dia bilang, dia pikir yayasan saya tahu Sibolga karena aku tinggal di Sibolga. Oh, begitu. Yang pelaut itu teh. Ya. Maka dia bilangnya, bawa dulu Pak Tinjak, orang ini 2 ke SMA Franciscus. Iya, aku bilang karena takut aku nggak tahu. Nanti aku tanya orang pikirku. Iya, aku bilang. Jadi datang orang ini 2 kan. Pak Tinjak, tahunya Bapak di mana itu lagi itu?
Hope. Iya, Hope. Mana tahu itu? Mana tahu aku itu? Bilang. Iya. Oh iya? Oke, itulah Mang sejarah. Jadi saya bukan guru datang ke sini. Iya. Berlaut dulu. Dan sempat juga berbecak saya, Mang. Oh iya. Iya, sambil guru, sambil menarik becak dayung, bukan becak mesin. Iya, belum tenar waktu itu ya, jadi becak dayung. Tahun 89 kan. Jangan sakit hati partner, nanti dipotong pun nggak masalah. Iya, tidak masalah. Pada waktu itu kan gaji honorer kan 4.000. Iya, memang satu betul. Kelas sejarah. Iya. 3 kelas berarti kan 12.000. Baru olahraga 2 kelas. PP 2 jam. Jadi semua jumlah sama dengan 7 jam. 7 jam kali 4 21.000. 21.000. Jadi gaji saya untuk makan kami, karena sudah kawin aku bulan 6. Bulan 6 di tahun 89. Iya, memang butuh biaya. Jadi sebelum kawin aku udah diterima. Walaupun sudah kawin aku. Kawin diterima. 3 hari setelah kawin sampai ke sini. Oh, ibarat hadiah perkawinan juga ya. Istriku kan pegawai di sini. Oh, pegawai di sini. Pegawai negeri kian di Stawis. Oh, jadi ibu dulu lebih intensnya orang di Sitawis atau memang dia karena tugas Samosir ditempatkan pegawai negeri di Sitawis. Kami kawin. Tapi ini nih, kalau boleh saya tahu sedikit Bapak Tinjak, kok bisa ya, di mana sih asal muasalnya sampai bisa kenalan ibu yang orang Samosir, sedangkan Bapak orang yang Batubara? Apakah satu pernah sekolah? Mana? Bukan satu sekolah, Mang. Biasa kalau di dalam bahasa Sumatera Utara ada pesta Danau Toba. Oh, iya. Jadi waktu pesta Danau Toba 4 tahun sebelum kawin, berarti tahun 84 atau 85. Kami kenalan di pesta Danau Toba itu. Oh, iya. Jadi terus berlanjut. Dia bilanglah waktu itu sama saya bahwa dia sudah pegawai negeri. Maka pura-pura lah saya berlaut tadi. Oh, jadi kan boleh dikatakan kalau pelaut itu kan jadi dibilang pelaut ini berarti supaya apa ya? Benar juga ini. Gak ada uang masuk, gak ada. Dia terpaksa lah pura-pura berlaut. Dan hubungan kami jalan terus. Maka pada waktu bulan 6 dia bilang, ku bilang sama dia, kawinlah kita, ku bilang. Kawin mau? Kerja pun perlaut dok. Iya. Kemana lah perlaut kan? Iya. Hidup segan mati tak mau. Iya begitu ya. Itulah. Tapi akhirnya dia mau dan kami kawin dan tinggal di Kampung Kelapa. Oh, Kampung Kelapa. Kampung Kelapa, Sibolga. Berketepatan saya lahir di Kampung Kelapa di Batubara. Jadi seperti bos lah aku pada waktu itu di Kampung Kelapa. Ini tempat kelahiranku. Maka pernahnya aku bikin di Kampung Kelapa itu main bola kaki. Iya. Yang menyorong dipajak pagi tidak boleh menyorong sore. Yang menyorong pagi tidak boleh menyorong sore. Yang pagi itulah main bola. Jadi orang berpikir bahwa Bapak sendiri kelahiran kampung itu, padahal sebenarnya bukan dari situ. Hanya karena kutunjukkan KTP-ku. Kampung Kelapa, tapi enggak kutunjukkan apanya. Kabupatennya. Iya. Hanya tempatnya orang sini. Lahir Kampung Kelapa. Jangan, tapi nanti dipotong yang sedikit. Dipotong yang sedikit. Berganja mereka. Oh iya. Jadi pada waktu itu hampir 2 tahun kularang berganja di Kampung Kelapa itu. Jadi kenal orang itu aku sedikit. Iya. Kularang berganja. Boleh merokok tapi di jam 10. Itu aku bilang sama. Iya. Karena aku sendiri tidak merokok, udah pernah terlihat tadi. Persis lah itu. Iya, memang Bapak memang konsisten dalam hal pilihan itu. Lalu berangkat dari sana ini, saya senang sekali mengulik masa lalu Bapak. Kemarin saya bertemu dengan Bapak Uskup ini, lalu kemudian saya juga bercerita karena ada bukunya Bapak Uskup itu. Wah, dia senang sekali bercerita. Kok kamu tahu bisanya saya punya kakak angkat dan ini, saya bilang dari buku Bapak Uskup. Nah, dia cerita pengalamannya. Nah, saya pengen juga tahu. Dari situ Bapak kan udah selesai mengatakan menikah, tinggal di Kampung Kayu. Ini Kampung Kayu ini berapa lama? Kampung Kelapa ini berapa lama Bapak di situ? 2 tahun sehingga jadi bolak-balik lah ke sini mengajar di Sibolga ya. Ke Sibolga, Pandan Sibolga, tolong gitu lah. Dan itu jalan dulu masih jelek sekali Pak, aku rasa ya.
Pernah nyamangku apa ini waktu kita Natal pertama Franciscus. Pernahnya aku kalau jujur sama Tuhan jalan kaki dari sekolah ini menuju Sibulga malam. Malam dah. Berapa lama itu, Pak? Dan dulu dikata-katakan orang ada dulu harimau di PLT yang sekarang. Iya. Yang ada dulu rumah Mang hanya sekolah kita dan STM negeri. Oh iya. Sebelumnya nggak ada itu rumah itu. Nggak ada rumah itu. Jadi dibilang orang lah sama aku, adanya harimau di situ nanti lewat, kau dibilang nggak apa-apalah, orang jalan kaki, dia pun jalan kaki, aku bilang. Berarti tanah kita di sekolah dulu kan baru berapa lokal? 3 lokal yang dibangun di sana dulu, Pak ya. Jadi artinya tanah yang di belakangnya itu masih kosong, kelapa sawit. Termasuk lapangan bola kaki. Lapangan bola kaki itu dulu Mang. Ada dulu sejenis tanah bukan apa namanya, istilah gunung kecil. Iya, bukit kecil. Jadi, ya. Setiap olahraga siswa, bukannya olahraga, maka kusuruh mengangkat tanah itu supaya itu menjadi lapangan bola kaki. Pelan-pelan diratakan ya. Kalau jujur semua guru-guru masih kenal mereka itu, minimal yang 5 orang kami itu. Iya. Masih pernah dilihat itu. Iya. Gundukan itu. Dan ini pun memang belakang perpus ini. Iya. Tempat kubangan kerbau gitu. Oh itu dulu kubangan kerbau. Segini Pak. Jadi kalau air penuh di kali di depan itu, sungai di depan itu naik semua ya? Bukan masuk, tapi seperti gini dia. Semua air dari sekolah kita ke situ dia. Kan belum ada parit itu. Belum ada parit ya. Belum ada parit. Iya. Jadi tempat apa kerbau kian itu. Kerbau kian. Di kubangan kerbau. Macam mana lah orang di situ dia apa kerbaunya? Iya betul sekali. Bisa kita lihat itu bangunan yang sekarang sudah jadi perumahan di depan kita itu, Amangnya kan dulu kan lebih curam dia kan, dan banyak di situ kerbau yang apa namanya berkeliaran di situ kan, orang tambatkan kerbaunya. Seperti itulah dulu sekolah kita ini masih macam mana 3 lokal. Luas wilayah hampir mencapai itu. Siswanya bagaimana waktu itu? Siswa kita waktu itu kalau saya ingat-ingat sekitar 31 orang. 31 orang? Iya. Itu juga Siswa pertama. Dan mereka kalau boleh ditelisik kembali, itu mereka dari kampung sekitar sini atau sudah ada yang dari kampung? Dari kampung yang lain pun memang sudah ada. Dari Nias kurasa waktu itu belum ada ya. Kecuali dia seminari. Iya, kalau seminari dia tuh yang makan dari Nias dia ke sini seminari. Sudah ada kan seminari kecil. Oh ya sudah ada ya. Itu lupa aku tadi. Satu kamar itu tuh seminari. Oh satu lokal itu? Lupa. Satu lokal diperuntukkan untuk para seminari. Iya. Enak mereka di situ. Oh iya. Jadi tidak pulang. Lalu kemudian kelas mereka ini tidak dicampur? Tidak. Semua laki-laki? Oh iya, yang 2 lokal ini boleh mix? Satu lokal kan sekolah. Iya. Itulah perempuan laki-laki mana sekolah biasa campur. Kelas 1. Jadi satu lagi kantor guru. Satu lagi. Oh iya. Itulah seminari. Jadi sempatnya seminari SMP itu. Oh begitu ya. Kalau sejarah menyatakan SMP Franciscus pernah tempat bersejarah itu seminari, dan rumah yang satu itu Bang, yang di depan itu, yang di depan ini, di depan SMP itu ada itu juga pernah seminari itu, tempat itu seminari. Barulah yang sekarang dibangun secara permanen lebih besar. Yang sekarang yang rumah Pak Purba dah, rumah pastor-pastor itu yang 4 itu. Iya. Beda Bang yang lain lagi. Oh beda. Jadi lagi. Kelasnya kan SMP pernah menjadi tempat tidur seminari. Rumah di depan SMP yang satu rumah itu warna hijau itu tempat juga rumah pastor-pastor yang sekarang. Sempat juga itu rumah seminari. Barulah yang sekarang. Jadi 4 kali pindah setelah dari Sibulga. Oh iya. Kan Sibulga kiannya orang ini. Iya. Pindahlah kita ke sini. Itulah yang dari tempat tidurnya, tempat belajarnya. Jadi kalau para pastor sukses, seharusnya mereka berdua kepada rumah. Iya ya, ini baru saya tahu, karena kebanyakan juga, dan boleh kita tahu bahwa ada sekitar 20-an sampai 28 atau itu para alumni kita di sini yang memilih jalur imam ya seperti itu. Maka mau tidak lepas dari bangunan-bangunan yang ada di sana. Dan ini jujur aja ini Pak Tinja, ini baru saya tahu bahwa seperti itu seminari itu ada beberapa kali berpindah-pindah tempat duduk seperti itu. Nah, Bapak Tinja, kita jadi sempatnya memang waktu di seminari di Simpe. Iya. Di Simpe. Kan ada penjual-jual baby di Sibulga. Hari Minggu itu ku beli. Iya. Disuruh Pak Halawa, karena Pak Halawa kan guru tetap. Agak lebih, iya biasalah ya kan. Jadi kan ku beli daging baby itu.
supaya ada dimakan seminari yang ada di situ. Oh iya. Minimal tong kepalanya itu waktu itu, tapi bukan uang pahlawan. Jadi boleh dikatakan ini kekerapan persaudaraan dan sukacita waktu bersama dulu mengajar sebagai guru-guru pionir ini sungguh luar biasa Pak ya. Saling memperhatikan, saling mendukung dalam hal tugas, walaupun memang penghasilan kecil, tetapi semangat besar itu yang itu. Ada satu memang tentang apa kita ini sekarang, kebersamaan itu sekarang tidak ada lagi menurut kami. Kalau kami dulu memang yang sudah tua-tua ini, iya, keluarga kalinya kami. Iya. Keluarga, memang bayangkanlah saya 92 baru tetap. Berarti kan 89, 90, 91, 92 pertengahan. Tapi mereka itu dulu, ada dulu pastor kami udah meninggal dia. Iya. Udah meninggal, Pastor Silvester namanya. Silvester Halawa. Jadi kan kalau pastor ini mengajar agama, diletakkan rokoknya. Diletakkan rokoknya di meja guru itu. Iya. Taunya kami itu, maksud beliau itu supaya kami guru-guru mengambil sesebatang. Itulah dari yang saya katakan kebersamaan. Kebersamaan ya. Jadi sekarang memang setelah tahun sekarang, tapi jangan apa brother. Maunya ada guru-guru sekarang yang mungkin bisa mengganti. Katakanlah, jangan dulu saya. Maunya ada orang, ada guru yang bisa menggantikan saya tentang kalau dibilang kejam, dibilang disiplin, ketawa. Iya betul sekali Pak Tinja. Nanti saya akan ulik sedikit tentang itu. Namun setelah tahun-tahun itu, Bapak kan mau apa? Sekarang anggota sudah berapa ini? 3. Dan puji Tuhan sudah berhasil semua. Belum. Yang anak pertama perempuan. Iya. S2. Iya. Oh. Yang kedua perempuan itu yang kerja pegawai negeri di Jambi. Di Jambi. Bagian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu yang pernah kita jumpai di Medan waktu kita pernah pergi. Baru itu ya. Oh. Jadi ini yang ketiga, laki-laki, perempuan, laki-laki. Itu laki dokteran di Padang. Wah. Mudah-mudahan bulan 8 ini dia kos atau sudah wisuda apa selesai? Wisuda dong. Sudah. Kelas lagi kalau ini 2 tahun lagi lah setelah itu katanya dia. Tapi karena corona ini, itu lagi. Tapi saya melihat bahwa hasil pencapaian Bapak Tinja itu adalah suatu kebahagiaan melihat anak kita titipan Tuhan itu berhasil. Bayangkanlah Bapak Tinja bisa dengan apa adanya berangkat dari sini bersama ibu ya, hanya sebagai seorang PNS. Bapak juga sebagai seorang pegawai tetap di yayasan ya, dengan itu tapi bisa mengantar anak-anak itu mencapai suatu jenjang pendidikan yang boleh dikatakan jauh lebih tinggi dari orang tuanya, dan itu sesuatu pencapaian dan tidak main-main, bukan kaleng-kaleng pilihan anak-anak Bapak ini. Iya. Satu itu MKes itu Master Kesehatan itu tidak sembarangan. Satu BPK orang-orang yang, dan yang 3 ini memang tidak satu pun dari swasta itu. Iya ya. Semua dari negeri. Khususnya 2 perempuan. Yang laki-laki itulah negeri di Padang. Jadi ada sejarah kecilnya ini memang tentang yang nomor 3 ini, kedokteran ini. Dulu pertama kali testing dia, memang dia di Bali. Setelah 1 tahun dia di Bali, tapi cita-citanya mau jadi di pertambangan. Sedangkan cita-citaku jadi dokter dia. Jadi kalau memang kau kedokteran kau kasih kau kereta yang tidak ada di Timur Tengah. Jadi itulah penyemangat dia. Tahu-tahu memang dia, tapi tidak dapat kedokteran kan? Dapatlah kedokteran. Dibilangnya lah, mana kereta yang Bapak bilang itu, yang tidak ada di Tapteng itu? Ambillah sesuka hatimu. Pilih dari Medan, dari Jakarta. Diambilnya lihat dari Jakarta. Tetapi diambil dari Jakarta ada apanya? Ada urutan yang tidak baik. Pada waktu saya belum diambil kereta ini, karena saya tidak mau, kan sudah bilang dengan dia, ngapain? Ditipu-tipu anak pikirku. Tapi ngomong-ngomong, Bapak memang dari keluarga guru kan? Bukan misalnya ada keluarga yang, tapi kenapa bisa? Pokoknya semua keluarga saya, Bang, baik dari mama saya, baik dari bapak saya, tidak satu pun yang menjadi guru, tidak satu pun yang pegawai negeri,
Saudara-saudara Bapak sendiri ada yang ambil? Tidak ada ya? Tidak ada yang pegang. Bapak udah, Namboro, apa itu, tante, tulang. Tidak ada yang pegang negeri. Dan keluarga saya pun, tidak ada yang pegang negeri. Baru saya. Kalau pegawai tetap. Oh my God. Si ibunya adalah petani. Inilah. Itulah kami satu keluarga. Ya, biasanya kan ada turunan itu Pak ya. Misalnya karena melihat sesuatu idola atau personality orang kan, oh karena amang saya, oh ini jadi ada sedikit pemicu. Tapi ini memang betul murni Bapak profesinya orang tua, jalur apa namanya? Lain. Karena saya ambil menjadi guru karena kekalahan saya. Oh, ada kisahnya ini. Dulu waktu saya melamar tamat SMA D3 jadi guru. Tapi universitas IKIP dulu. IKIP ya betul IKIP. Jadi saya pilih dulu UI. Kan 2 universitas dipilih, 2 jurusan 2 universitas dipilih. Saya pilih dulu adalah kriminologi. Oh, ini ekstrim juga. Iya. Jadi waktu saya menjadi kalah di kriminologi di UI, tapi menang D3 di Unimed atau IKIP sekarang. Maka dalam hati saya guru bisa dikatakan juga kriminologi ya. Bisa juga tidak. Maka saya waktu kalah kriminologi, baik-baiklah saya menjadi guru. Karena ada Pak ya, ada. Kalau sama kami dulu, zaman saya, bukan zaman dia. Kalau dipukul orang tua kita, dipukul guru kita, atau berkelahi kita, orang tua kita juga ikut memukul kita. Jadi takut melapor ya. Takut kita melapor. Betul. Benar atau salah kita, yang penting jangan laporkan. Guru betul. Jadi kalau dalam hati saya kan kriminologi udahlah jadi guru saja. Guru aja ya. Enak nanti pikirku. Yang kedua karena enaknya mah ada kenang-kenangan sama saya, guru saya dari waktu SMA. Kenang-kenangan yang tidak bisa kelupakan. Dia merangkat kepala sekolah, merangkat menjadi guru. Jadi sering-sering saya disuruh dulu ambil rokok. Jadi waktu disuruh aku mengambil rokok, dia lupa bahwa aku ambil satu. Guru pikir itu lama, yang namanya guru dulu kenang-kenangan tak terlupakan. Jadi guru saya karena kalah dari kriminologi. Jadi guru ini bukan karena kalah ya, boleh dikatakan pelarian lah ya, kekecewaan karena tapi pelarian yang saya menyatakan pada diri saya, sekali saya jalani, saya akan jalani apapun yang terjadi. Risikonya tinggi atau rendah, yang penting keras atau tidak, harus jadi guru yang baik. Harus jadi guru yang baik. Jadi waktu guru yang baik, waktu itu memang waktu di sana kita sekolah, saya menjadi terkenal saya karena dianggap sebagai guru yang paling jahat, guru yang paling kejam, tapi guru yang paling baik, tapi guru favorit. Yang mana yang mau saya buat? Waktu itu masih istri Pak Nenggolan. Oh iya. Kan dulu memang kalau sekolah kita ini dulu. Setiap bulan Desember, dulu kan Desember, bukan bulan 6. Keras bulan Desember. Oh iya betul, pernah juga kurikulum itu. Pada waktu bulan Desember kita sebelum meminta rapot seminggu lagi, siswa dapat menilai guru. Memberikan tanggapan bagaimana dia mengajar. Jadi kan ada nanti guru yang tidak hadir lagi dia karena dia tidak akan sanggup mendengarkan kata-kata siswa. Jadi peringati dia. Istilahnya kalau umpamanya di dalam biasanya saya lakukan itu koreksio fraternity, artinya koreksi persaudaraan yang dilakukan, tetapi siswa memberikan evaluasi. Supaya kinerja lebih bagus, bukan berarti dilihat dari negatifnya saja. Atau kita menerima kekurangan dan kelebihan. Menarik ini Pak Tinja. Satu hal lagi. Sebelumnya dulu, mari. Pada waktu saya di situ diangkat menjadi guru favorit. Yang tidak baik sama mereka adalah tidak pernah berdikte. Contohnya mencatat. Jadi setiap siswa, katakan contoh 3 kelas, kelas 1, 3 kelas kelas 2, 3 kelas kelas 3. 3 kelas ini kelas 1, tak satu pun yang sama catatannya ini dalam satu buku. Karena saya tidak pernah berdikte. Maka mereka bilang, Pak Tinja, tolonglah Pak, berdiktelah.
Sekali aja di dalam bahasa Batak, selembar per 1 tahun. Satu lembar pun 1 tahun dia bilang. Satu halaman pun 1 tahun. Bapak tidak pernah berdikte. Diam-diam saja aku. Karena capek mulutku. Capek mulutku nanti mendiktekan. Iya. Jadi nggak pernah berdikte, marah-marah mereka sama aku. Gara-gara itu. Tapi setiap hari ada soal. Ada soal. Ada soal tong minimal 1. Iya. Mana? Oke, nanti saya akan ulik lagi itu. Ada cerita menarik ini, ada cerita menarik dari kelakuan Pak Tinja yang unik, yang menurut mantan siswa Bapak sendiri itu lucu ini Pak Tinja. Tapi nanti Bapak Tinja ceritakan sedikit itu ya. Satu hal lagi nih Pak Tinja. Tapi kenapa anak-anak Pak Tinja tidak ada yang mengikuti profesi guru ya? Mungkin karena pilihan Bapak sendiri ya. Bukan. Bapak sedih? Di satu sisi saya tidak sedih karena saya memberikan kebebasan kepada ini orang tua yang bijak. Sama siswa proses pun aku bilang gitu. Pilih yang terbaik. Jangan nanti kamu mendapat jurusan tetapi tidak senang, terbebani, tidak enjoy ya hidupnya. Jangan coba-coba. Iya, pas lagi. Berdoa sebelum memilih jurusan. Inilah kamu mau jadi IPS kan kelas 1. Iya, betul. Dulu tuh amang kelas 1 tuh. Iya. Belum membagi jurusan itu. Membagi jurusan. Iya, maka aku bilang sama mereka, berdoa dulu. Jangan nanti kamu masuk IPA, tahu-tahu kamu nanti aku bilang lah kata-kata kotor, menceret. Menceret nanti ya. Nanti jangan sampai. Buat yang baik, pilih. Sesuaikan dengan zaman yang akan datang. Iya, betul. Kalau IPA kamu IPA. Ada dulu emang jurusan bahasa dulu. Jurusan bahasa, bahasa. Kalau IPS. Pilih, berdoa sebelum kamu tulis I. Dan dulu kan kelas bahasa itu banyak diperuntukkan untuk para seminaris ya. Tapi banyak juga mang, lebih dari setengah dari luar. Begitu. Berlomba itu makanya aku bilang sama mereka, berdoa dulu sebelumnya. Berdoa sebelumnya. Kalau nanti kamu jurusan ini, apa kira-kira cita-citamu? Kau jurusan ini apa cita-citamu? Jurusan ini kau apa cita-citamu? Jangan sampai salah pilih kawan. Sekali kamu salah pilih, selama-lamanya kau akan menyesal. Karena ketika dia salah mengikut temannya sendiri, nanti di tengah jalan dia istilahnya stagnan, bingung. Tidak enak dia. Mau balik. Gara-gara aku temannya. Iya. Maka aku bilang sama mereka, dan ini pun sekolah kita ini karena sudah dibagi jurusan bahkan nggak bisa aku ngomong. Iya begitulah. Kalau dulu itu aku bilang sama mereka, berdoa dulu. Berdoa. Karena 1 bulan lagi kita mau bagi jurusan. Tapi kembali lagi ke keluarga ini Pak Tinja. Bagaimana perasaan ibu? Apakah waktu kita tahu dulu bahwa bapak bohongin nih, bapak mengaku seorang pelaut, tapi tahu-taunya seorang penganggur. Katakanlah dulu belum punya kerja, pasti hanya karena untuk mengekalin supaya dia sama bapak. Terus setelah tahu bahwa bapak sendiri menjadi seorang guru, harapan dari ibu sendiri bagaimana? Dijalani waktu saya sudah menjadi guru, dia sudah tahu. Gitu. Karena kami kawin sebelum melamar, jadi itu tadi ya ceritanya. Sebelum melamar saya ke yayasan, kami sudah kawin bulan 6. Tanggal 6 kurasa itu kami kawin, tanggal 10 aku melamar. Tanggal 17 bulan 17 langsung penempatan. Dan ketika itu nakoda keluarga berjalan berirama saja. Berirama. Itulah yang tadi yang aku bilang tadi. Di samping saya menjadi guru di SMA Fransiskus, saya juga adalah menarik beca. Beca apa mang? Dayung. Beca dayung. Belum mesin ya. Dan kita bisa mungkin juga teman-teman bisa melihat ya bagaimana jalan dari Sibolga ke Etolang dulu. Saya datang tahun 2015 barangkali di sini itu. Jalan itu masih sangat parah. Nah, ketimbang dulu bapak barangkali masih banyak batu-batu di off-flag, under off-flag itu ya. Jadi bapak bekerja keras betul. Bekerja keras. Oke Pak, kita sekarang masuk ke cara bapak ini. Banyak orang yang bercerita begini, Pak Tinja itu unik sih dalam mengajar. Yang tadi bapak bilang, selembar setahun ya kan. Katanya diminta ini tapi cuma selembar aja, apalah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang mau bapak tanamkan di situ sebenarnya? Ada satu yang kuapakan sama mereka mang. Mengajar itu saya bukan hanya sekedar mengajar doang. Bukan hanya mengajar doang, tetapi siswa itu saya anggap adalah anak saya dia. Anak saya, Anak saya, guru saya. Maka tak satu pun siswa ini yang senang dengan saya. Tapi tak satu pun yang benci. Karena apa?
Saya memberikan pelajaran kepada mereka bukan sekedar pelajaran untuk sejarah, tapi pelajaran bekal hidup. Iya. Bagaimana dia supaya jangan dirasakan yang kurasakan ini. Walaupun tadi pernah terbilang aku sudah agak enak dari segi anak-anak, tapi maunya jangan sampai dirasakan mereka ini. Iya. Harus mereka rasakan yang lebih enak daripada yang kurasakan sekarang, lebih enak mereka. Iya. Jadi kan dalam bahasa bukunya apa istilahnya, mengajar aku, kuanggapnya mereka sebagai anak. Enggak pernah kuanggap dia sebagai siswa. Kuanggap anak. Cuma mereka yang merasa bahwa saya gurunya. Tahu-tahu aku bilang ya bapak punya aku. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan kau pikir aku gak bapak. Kalau jumpa ke di jalan, bapak punya aku hari Minggu walaupun sekali doang. Pak, jadi kenapa kamu merasa bahwa kamu bukan anak? Jadi ku ajari mereka menghitung dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi istilahnya kalau kupukul sakitnya. Tapi tidak pernah saya memukul siswa dari hati saya. Iya. Saya pukul mereka sakit. Kutanya mereka. Sakitnya? Sakit pak. Tapi kenapa kau nggak marah? Bagaimana marah sama bapak? Orang memukulnya bapaknya memukul. Kalau orang lain sudah marah aku dibilang. Karena apa? Dalam hatiku memang. Gak tahu aku, dan kepada semua guru kalau boleh dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai ada guru yang memukul siswa dari hatinya. Iya. Harus dia sebagai orang tua. Dia memukul, kalaupun memukul. Kalau dulu dah, kalau sekarang mana bisa lagi memang. Iya. Memperingati pun jangan sebagai guru dia, harus sebagai orang tua. Bapaknya, guru kita, anak kita. Ini yang hilang. Kayaknya ini yang hilang, terpotong sedikit mengenai hal itu antara kesepahaman dengan orang tua dan guru. Orang tua sebenarnya sudah mendelegasikan tugas orang tuanya untuk mengawal anaknya ketika mereka menghadirkan anaknya di sekolah. Sehingga wajar saja guru-guru sebenarnya waktu zaman Bapak dan yang saat ini itu kita melihat kalau mereka membimbing, mendidik betul anak-anak itu. Kadang-kadang orang tua komplain, terlalu inilah, malah lebih merasakan. Padahal mereka juga akan didikan seorang guru loh. Bukan berarti kita mempertentangkan ini Pak Ayah begitu ya. Tapi sekarang Bapak mengatakan, saya dulu saya beri saya pukul bukan karena dari hati, tapi berdasarkan memang sebagai orang tua. Itulah aku rasa perbedaan saya dengan guru-guru. Iya, itu. Pertama, aku ceritakan dulu secara lama. Iya. Secara lama ini. Iya. Pada waktu sekolah Fransiskus, dilarang keras membawa HP. Betul. Maka pada waktu itu saya kumpulkan ada HP 50. 50 biji emang dah. Iya. Ada harganya itu di atas 800 pada waktu zaman itu. Maka aku kumpul dia, bukan saya memegang. Saya bilang sama siswa, semua HP yang ada bawa ke depan. Tapi guru-guru razia. Dikumpullah apa ini? Dikumpullah. Tapi nanti lama ceritanya. Iya, tidak apa-apa. Lanjutannya, Mang. Dikumpullah apa nih HP ini? Dalam plastik hitam. Iya. Ku bawa lagi ke jembatan sana. Ke jembatan tolang. Iya, tolang. Ambil satu, buang. Wah, kejam naik. Kejam kan? Aku itulah. Kira-kira 2 hari lagi datang bapaknya polisi. Kau usah tahu. Iya. Bapaknya polisi, jadi perasaan dia adalah lebih hebat. Jadi datang dia, berketepatan aku pikir, saya maju Bapak sama Pak Tinjak katanya. Oh boleh Pak. Kenapa enggak boleh? Masalah apa? Katanya dia membuang HP anak saya. Itu baru saya beli seminggu yang lewat. Kejam kali dia itu. Membuang HP anak Bapak. Guru macam mana itu membuang HP itu? Masa dibuang HP? Burumu di sini. Sekolah Pak, sekolah. Tunggu. Halo Bapak, panggil dulu Sen. Panggil dia. Ngomong dulu kau sama Bapak ini. Akunya Pak Tinjak itu Pak. Aku bilang sama polisi. Akunya itu Pak. Aku bilang. Ngomong dulu kau. Kau bilang Bapak ini membuang HP. Iya Pak. Ada aku pegang HP. Ada aku pegang HP. Macam-macam kau sembrono ngomong kau gak ada aku pun. Kau kenal HP? Warna apa HP? Atau kau membuang HP orang lain? Berkutu kau. Iya. Yang kau buang apa? HP siapa? Iya.
Yang pada waktu itu memang itulah hubungannya tadi, orang tua siswa tidak pernah melawan saya. Iya. Setelah bukan hanya peristiwa itu, karena setelah dia tahu bahwa saya tidak memegang HP gurunya. Iya. Kau bilang membuang HP bapak ini, kau yang membuang HP. Kurang ajar kau. Bapak ini yang, karena aku bilang sama bapak itu, kalau anak bapak ini saya suruh membuang HP, mau dia, tapi HP orang lain. Kalau aku suruh makan tai, mau dia, aku bilang. Ya juga Pak ya, saya permisi pulang, ampun. Jadi nggak pernah orang tua mengklaim saya atau marah sama saya, hanya karena saya seperti itu. Benarlah dulu Pak, saya potong sedikit Pak. Dulu kalau kita lapor ke orang tua salah sedikit, udah benar. Aku pun juga begitu. Jadi ya sudahlah, kalau Pak Guru ya maaf. Jadi kalau sama saya peristiwa seperti itu jarang. Jadi walaupun inilah. Satu hal lagi ini, cara menghukum Bapak ini unik. Cara menghukum Pak Tinja itu katanya unik. Kalau ada siswa terlambat atau melanggar aturan kesepakatan Bapak itu unik. Apa hubungannya dengan Putri Malu? Ini nih, jangan-jangan udah berapa siswa ini? Kok kami lagi kena Putri Malu? Ada apa dengan Pak Tinja ini? Yang ada Mang. Dalam bahasa saya saya. Kalau Putri Malu sulit untuk dimusnahkan. Iya. Jalan satu-satunya harus dicabut, dia harus pakai akar. Maka aku bilang dulu sama mereka, akarnya itu perlu sama aku, mau obat. Akarnya. Bukan cabut. Supaya ikut akarnya. Apa tujuannya? Pertama dulu di lapangan bola kaki itu Amang, kalau pergi bola keluar, semua Putri Malu. Ku bikin itu akal-akalan supaya mereka mencabuti itu, supaya pemain bola baik di futsal maupun dimanapun, karena futsal kita kan Putri Malu itu Bang. Parkir sungai. Iya betul. Ku cabutilah semua itu supaya yang tadi. Bukan ada udang di balik bed sama aku untuk apa. Tapi itu loh Pak, berkesan sekali loh sama anak. Aduh Pak Tinja, sampai kami ini kalau mereka bilang kalau Pak Tinja piket, kalau ini waduh bahaya, Putri Malu. Biasanya Pak Tinja hitung berapa Putri Malu yang harus kita ambil katanya. Benar begitu Pak? Enak aku hitung semua Bang. Cuma yang tadi itunya, kan ada istilah putri kan dalam bahasa buku kan boru. Iya. Putri. Perempuan. Bahasa Batak boru. Jadi kan Putri Malu itu kan apa dia? Gini dia kalau tersentuh dia gini. Langsung terkatuk ya. Maka aku ajarkanlah kepada mereka, kenapa kamu kusuruh kau mengambil Putri Malu? Lihat dulu sebelum kau ambil dia, melawannya dia. Jangan kau pegang durinya. Itulah Pak Tinja. Iya. Putri Malunya yang ini. Apa namanya itu istilahnya? Daunnya itu yang langsung. Daunnya langsung terkutuk, terkatup ya. Tetapi durinya malah tajam. Itulah saya aku bilang. Saya sebagai putri kamu, sebagai putra kamu, baik-baik sama orang tua. Dan akarnya dibutuhkan Pak Tinja obat. Jadi tidak yang aku pikir, kenapa gak bisa aku bayangkan. Dia pikir Putri Malu ini kan sakit karinya. Sakit bawa berdarah-darah Bang. Berdarah-darah tangan siswa itu. Ikut saya mereka berdarah-darah Pak. Tunjukkan dulu sama aku satu orang pun yang mati karena Putri Malu ditusuk dia. Jadi kan ada orang mengambil apa itu dulu waktu membersihkan parit itu. Iya. Jadi ada apa? Lintah atau apa namanya itu, sejenis lintah lah. Tunjukkan sama aku yang mati karena lintah, dia cop darah orang. Iya betul. Tunjukkan satu. Baru lintah udah lari kau. Baru segini. Ini bapak ini tuh gak pernah menaksi kita. Karena aku sengaja mereka gak pernah menahan. Tapi satu hal lagi nih Pak yang lucu dari Bapak menurut mereka ya, bahwa kalau masuk kelas Bapak sudah tahu di mana tempat duduk mereka dan langsung si ini tuh tidak ada di situ, bertukar tempat dia, atau benar begitu Pak? Seperti itu aja kurang. Kalau nama-nama kurang Pak. Iya, tapi posisi tempat itu kurang. Jadi tadi Bapak mengenang begitu banyak kisah kasih dengan siswa kita. Nah, puaskah Bapak menjadi seorang guru saat ini? Saya merasa puas karena hampir siswa saya itu rata-rata baik. Iya, jadi orangnya. Jadi senang kali kita jumpa kita di mana-mana pun. Waktu aku pergi ke Jakarta, waktu adalah waktu saya tim sukses. Halo, saya bilang,
kumpul dulu kalian. Ongkos pulang tidak ada, ongkos berangkat ke Jakarta ada. Ada. Iya. Ongkos pulang tidak ada. Kumpulkan dulu anggotamu. Jadi dikumpulkanlah anggotanya ini. Lupa aku namanya Pak Amang ini. Iya. Jadi dapat kuliah uang itu pada waktu itu sekitar 12 juta. Oh. Iya. Dari 10 orang. 10 orang. Dari 10 orang ini di Jakarta. Tapi di antara yang 12 orang ini ada yang mengasih 50 ribu. Kulihat. Kamu kasih nih apa yang bilang? Saya masih kuliah Pak. Petong bodak doh, aku bilang. Bodak doh. Masa kau kasih uang sama bapak gurumu 50 ribu? Tidak pantas itu, aku bilang. Ku kasihlah sama dia uang itu 4 juta lagi. Sama siswa yang tadi, tapi ku patok sama dia. Belikan kipas. Belikan tempat masak. Belikan tempat tidurmu. Ini uang, kalau lebih kembalikan. Sama siapa Pak? Ini ketua. Sama ketua ini. Karena terlalu banyak ini. Ini pun sudah terlalu banyak. Karena ongkosku saja pun sekitar 3 juta atau 4 juta pada waktu itu. Jadi ini lebih nih. Aku bilang dulu ongkos pulangnya, aku bilang. Bukan mau apa. Itulah satu-satunya yang ku katakan tadi tentang saya bangga menjadi guru. Karena hampir semua mereka menjadi berhasil. Baru-baru ini, tahun baru ini. Iya. Margis Tume yang pengacara dari Jakarta datang ke rumah. Iya. Datang ke rumah dibawa keluarganya semua. Anaknya, istrinya, datang dia, bahkan mau pulang pun dia, diselotot dari PMC. Iya. Jadi tanda ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih. Iya. Ini Bapak Guru, aku sekarang bekerja di Jakarta sebagai pengacara Margis Tume. Datang dia ke kampungnya. Iya. Datang pula ke rumah, dibawa keluarganya. Kurasa kami ngomong-ngomong antara 6 atau 4 jam atau 6 jam itu. Setengah hari. Dan ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya, dan itu obat yang paling mujarab untuk kita di usia-usia seperti ini Bapak ya. Ketika diingat kembali oleh siswanya, mau dikenang dan kembali menyapa, dan kalau seperti tadi yang Bapak Situmayang itu membawa keluarganya dan mengunjungi Bapak secara langsung, suatu hal yang luar biasa. Bukan hanya dia Pak. Dan masih banyak lagi masih banyak yang Bapak banyak. Cerita tadi. Yang tentara, yang polisi, yang PNS datangnya mau ke rumah. Iya. Tahun baru, bukan tahun baru, bukan tanggal 1-nya. Iya. Minimal dia tanggal 4 atau tanggal 27, 28. Dan itu hasil dari karena ketegasan, kedisiplinan, dan juga karena ya itu. Bukan keras. Iya, ketegasan Bapak. Keras. Kalau tegas doang ya, kan keras ya, betul keras ya. Keras. Dan kejam. Aturan itu saya penuhi supaya bisa kuterapkan sama siswa. Pendidikan karakter erat hubungannya dengan pendekatan secara empati, secara baik jasmani dan rohani, dan itu dinampakkan dalam diri Pak Tinja yang secara tidak langsung mau menyapa mereka, dan ini karakter yang sudah terbangun. Fransiskus itu kalau tidak ada Pak Tinja, karakternya itu seperti berbeda, rohnya di situ. Jadi ini mindset anak-anak kita yang sudah beberapa tahun belajar mengenyam pendidikan di sini, dan kemudian mengingat seorang gurunya, sebenarnya itu adalah mereka sudah ditanamkan karakter yang sudah sejak dulu Bapak bawa dan sampai saat ini masih bertahan. Ini sangat luar biasa bahwa mencari orang yang berkarakter di zaman sekarang itu sangat susah. Tapi di sini Bapak sudah mengajarkan bagaimana berjuang, fighter, ya seperti contoh tadi, bagaimana bertahan di ketika hidup seperti ini. Nah, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita Pak Tinja, karena ini kan zaman pandemi corona, dan bahkan ini zaman yang baru, yang bahkan tahun-tahun Bapak mengajar di sini luar biasa. Belum pernah ada semester itu kita kosong ya sebagai seorang guru yang, jadi kita juga bingung Pangling mau bagaimana mau bertemu siswa kita, dilarang stay at home, work from home. Jadi ini semua kita gagas ini istilahnya talk show ini untuk menambah-nombokkan ini secara Jawa rasa kerinduan kita untuk saling berbagi. Nah memang saya bangun ini bagaimana Bapak mengungkapkan ada kerinduan itu sebagai seorang pendidik yang walaupun boleh dikatakan nggak tren lagi dia, tetapi di zaman Bapak ini sangat berarti.
Satu hal lagi Pak, kemarin saya sedih juga Pak. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, belakangan ini Pak Tinja agak sedikit terganggu kesehatannya guys. Boleh kita tahu bahwa kita, tubuh kita lah, tapi semangat kita masih menggelora. Tapi tubuh kita ini akan menuju ke sana, gilirannya pasti akan ada. Saya sedih, kemarin saya jumpa beliau ini, beliau menunjukkan kurang sehat, dan mungkin teman-teman sudah tahu badan beliau semakin kurus, dan ini saya pikir ini bukan persoalan kecil. Beliau ini badannya dulu sangat kuat, tegar dan berisi, tapi sekarang ya semakin kecil. Ini hanya karena bukan tidak mengingat kalian lagi, tetapi apakah kalian mengingat beliau ini? Yang kedua, saya sangat berharap bahwa kalian yang punya kemampuan baik di dalam finansial atau apapun, perhatikanlah gurumu, sayangilah mereka, karena di usia senja ini tidak ada doa yang paling nikmat, paling indah apabila kalian kembali melihat orang tua, pengganti orang tua kalian. Saat ini Pak Tinja membutuhkan banyak sekali obat-obatan, dan Bapak sedikit berusaha mencari obat-obatan itu ya, baik tradisional maupun secara ini ya, klinis ya Pak ya. Saya berharap bahwa lewat perbincangan kita ini, Bapak ini semakin semangat, tetapi sebenarnya saat ini beliau ini juga berjuang untuk kesehatan. Maka selain mohon doa dari kami supaya kesehatan Bapak ini semakin hari semakin bagus juga, tetap mengajar di sekolah kita ini, kalian akan berjumpa, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya setelah masa pandemi ini kalian boleh mengunjungi Bapak. Kunjungilah beliau di rumahnya, masih di alamat yang sama Bapak ya, seperti itu. Dan kalau bisa berilah perhatian yang menurut kalian apa yang terbaik. Kalaupun frater bisa bantu, saya akan menjadi fasilitator untuk beliau untuk bisa menghubungkan. Tapi kalau kalian merasa langsung, boleh, sangat terbuka, karena dengan demikian hanya inilah kerinduan kita. Baik Bapak Tinja, terima kasih. Mungkin masih ada dari Bapak yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita atau ini? Ada yang sedikit Bang. Kepada seluruh siswa yang tamat dari SMA Fransiskus, banyak berdoa kepada Tuhan. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan orang tuamu laki-laki, doakan orang tuamu perempuan, juga mertua laki-laki, juga mertua perempuan, dan anak-anakmu, termasuk kami guru-guru di SMA Fransiskus. Doakan kami, dan juga mohon kepada seluruh siswa dari Sabang sampai Merauke, supaya selalu menunjukkan disiplin yang lebih tinggi dari yang saya buat. Seminimal-minimalnya pernah kamu ceritakan tentang SMA Fransiskus yang sampai detik ini masih kita menerima murid baru. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh siswa. Mohon maaf kalau ada tadi kesalahan-kesalahan kami, mohon maaf sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Tinja, Mauliate. Jadi teman-teman seantero Nusantara, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Tinja, The Legends. Saya sangat berharap kalian bisa menuliskan komentar kenangan kalian di bawah kolom komentar, dan juga mungkin ini adalah part pertama. Masih pengen sih nanti kalau kalian pengen nanti part kedua bersama dengan Pak Tinja, saya akan menghubungi beliau, karena beliau saat ini ya kita di rumah aja, jadi dengan demikian kita saling berbagi ya. Seperti itu, mohon masukan juga, dan saya akan akhiri pertemuan kita ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya di channel ini. Bagi dong kepada rekan-rekan semua para alumni. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan dukungan teman-teman, dukungan dengan abang adik semua yang ikut di dalam memperhatikan guru-guru ini. Saya berjanji saya akan tetap mengikuti tren ini dan berjuang untuk mendampingi permintaan kalian. Kemarin kalian meminta saya untuk menghadirkan Bapak Tinja, saya hadirkan. Dan the next talk show siapa yang akan dihadirkan nanti tolong tulis di kolom komentar, saya akan hubungi beliau. Mereka sangat senang untuk berkisah dengan kita. Nah, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak di sesi talk show ini. Tapi satu hal yang menarik di sini bahwa ada yang titip kado untuk Amang.
Jadi mudah-mudahan kado ini menjadi penyemangat untuk Amang di hari-hari selanjutnya. Saya tidak tahu isinya, saya cuma dikasih titip saja. Ini ada kado kecil untuk Amang, mudah-mudahan ini sangat berarti untuk Amang. Apakah isinya? Mudah-mudahan dari teman-teman alumni, anak-anak Bapak sendiri loh, anakmu sendiri memberikan hal ini. Ini adalah hal yang pertama dulu. Nanti mereka akan melanjutkan yang lain. Oke, terima kasih. Iya. Bapak Tinja, terima kasih banyak. Terima kasih, salam Frater. corona ya. Terima kasih, Frater. Iya. Jadi guys, bye-bye.